Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gloria Natali Kristina Sirait, saya absen 12. Dan kali ini saya akan membahas opini saya mengenai lingkungan. Negara kita, yaitu Indonesia, sudah amat sangat dikenal sebagai negara dengan kekayaan alamnya yang melimpah dan luar biasa. Hutan hujan tropis kita menjadi rumah bagi flora dan fauna langka. Kemudian, laut-laut kita menyimpan berbagai keanekaragaman hayati yang tinggi. Kemudian tanah kita yang subur dapat dijadikan untuk lahan pertanian. Namun, di balik keindahan itu semua, kita juga memiliki masalah. Indonesia menghadapi krisis lingkungan yang semakin mengkhawatirkan. Permasalahan lingkungan yang kita hadapi terus berulang dan nyaris sama kasusnya. Ya, hal itu tuh menandai bahwa kita belum bisa menemukan solusi jitu untuk mengatasi kerusakan tersebut. Jadinya hal-hal tersebut terus terjadi. Padahal rusaknya lingkungan alam pada satu masa belum tentu bisa diperbaiki meskipun terdapat 10 generasi berikutnya berusaha memperbaiki. Kemudian salah satu masalah terbesarnya adalah deforestasi. Menurut data, laju deforestasi bisa mencapai 1,8 juta hektar per tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang. Sayangnya, pemerintah masih mendukung pembukaan lahan untuk perusahaan sawit. Ya, kita semua tahu pembukaan lahan untuk perusahaan sawit ataupun untuk industri kayu itu akan terus-menerus menggerus hutan kita. Saya setuju dengan salah satu aktivis pelestarian satwa liar, yakni Shani Kalawet. Dia mengatakan, untuk apa kita membahas restorasi jika deforestasi masih terus dilakukan? Ya, kita tahu restorasi itu tidak mudah dilakukan. Membangun kembali ekosistem itu membutuhkan ratusan bahkan ribuan tahun. Akibatnya, habitat satwa liar semakin berkurang. Hal ini kan meningkatkan resiko kepunahan satwa-satwa seperti harimau, Sumatera, dan orangutan. Kemudian masalah yang kita hadapi adalah penebangan liar. Penebangan liar tanpa kita sadari juga yang kita tahu itu menyebabkan erosi tanah dan memperparah bencana-bencana alam seperti banjir atau tanah longsor. Kemudian ada hal yang masih berdampingan erat dengan kita, yakni sampah plastik. Sampah menjadi masalah yang tidak kunjung usai. Sungai dan laut Indonesia kini dipenuhi dengan limbah plastik dan yang mencemari ekosistem dan mengancam kehidupan laut. Menurut data, pada tahun 2010, salah satu sungai kita, yakni Sungai Citarum, pernah dinobatkan sebagai sungai paling tercemar di dunia. Ya, kita tahu, sudah banyak sekali kampanye ataupun sosialisasi lainnya yang menegaskan untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Tapi kebijakan yang menyadarkan masyarakat masih perlu ditegaskan lebih lagi agar masalah ini dapat teratasi secara efektif. Kemudian saya menemukan salah satu organisasi, yaitu organisasi Kalawait. Dia merupakan sebuah organisasi yang berdiri sejak 1988. Mereka bergerak di bidang konservasi satwa liar dan perlindungan hutan di Indonesia. Mereka membangun satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Kemudian mereka membangun pusat rehabilitas di Kalimantan dan Sumatera. Awalnya pusat rehabilitasinya tersebut ditujukan untuk owa dan beruang. Namun Kalawit sekarang lebih berfokus pada rumah mereka, yaitu hutan. Nah, mereka berhasil mengadakan conservation area sekitar 1.300 hektar yang kini sudah mencapai 2.556 hektar. Mereka berhasil menjaga alam itu agar pohonnya tidak ditebang, dan mereka berhasil melestarikan hutan tersebut. Untuk lebih jelasnya lagi, program yang mereka adakan yaitu mereka membantu masyarakat untuk melindungi hutan mereka. Kemudian yang kedua, mereka memberikan kesempatan kedua bagi hewan korban perdagangan manusia. Yang ketiga, mereka meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia tentang
perlunya menghormati satwa liar. Lalu yang terakhir, mereka mengintegrasikan penduduk lokal dan pemerintah. Menurut saya, semua pihak perlu berpartisipasi dan berperan aktif dalam menjaga lingkungan kita, yakni lingkungan Indonesia. Penting bagi kita untuk menumbuhkan sikap peduli dan tidak menjadi egois terhadap lingkungan kita sendiri. Jadi kita tidak hanya memanfaatkan lingkungan kita, tapi kita harus bisa melestarikan dan peduli terhadap masalah di lingkungan kita. Karena saya seorang pelajar, saya sadar saya tidak bisa melakukan hal-hal besar, maka saya akan menyarankan mulai dari hal-hal kecil seperti mungkin saat berpergian kita bisa mulai membawa tumbler atau botol minum kita sendiri dan membawa tempat makan kita yang hal itu dapat mengurangi penggunaan plastik kita atau penggunaan styrofoam atau kemasan-kemasan lain yang sulit terurai. Kemudian saat berpergian kita bisa mulai menggunakan transportasi yang lebih ramah seperti transportasi umum atau mungkin kita bisa bersepeda. Tapi jika sekiranya sulit, mungkin kita bisa dengan transportasi umum dulu kali ya, kayak busway yang kita kenal dengan nama Transjakarta, kemudian ada angkot dan masih banyak lagi. Jadi menjaga lingkungan itu bukan tanggung jawab segelintir orang, tapi tugas kita semua. Jika kita tidak segera bertindak, mungkin kita akan kehilangan alam yang seharusnya masih bisa kita nikmati dan kita wariskan kepada generasi-generasi kita. Sekian dari opini saya. Terima kasih.